Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Raji, dan apa kabar? Semoga kabar kamu selalu sehat dan selalu baik, dan juga selalu dimudahkan segala urusan kamu, kegiatan kamu, aktivitas kamu, semuanya lancar. Oke teman-teman, kembali lagi saya bakal membuatkan video buat kamu, dan video kali ini kita bakal kembali mengangkat tema seluruh zodiak ya. Kita kembali bakal bicara tentang zodiak mulai dari Aries sampai Pisces ya. Jadi 12 zodiak ini bakal kita bahas satu persatu. Dan sekarang kita bakal ketemu dulu dengan zodiak yang pertama, yaitu kita ketemu dengan Aries. Nah, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah temanya sama, jadi seluruh zodiak nanti kita bertemakan sama ya. Judulnya adalah perasaan dia yang sesungguhnya. Nah, di sini saya mencoba membantu teman-teman untuk melihat bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya, karena saya berharap dengan adanya video ini bisa membantu untuk lebih baik hubungan kamu dengan dia, untuk membantu agar hubungan kamu semakin lebih baik dan seterusnya seperti itu. Karena saya yakin sekali kadang-kadang ada hal-hal yang kamu tidak ketahui, ada sesuatu yang kamu tidak ketahui, maka saya berharap dengan adanya bacaan ini menjadi semacam tanda-tanda dari perasaan dia itu seperti apa, sehingga kamu semakin tahu bagaimana situasi dan kondisi perasaan dia yang sesungguhnya. Oke teman-teman, kita gunakan kartu ini untuk kita shuffle, kita lihat perasaan dia yang sesungguhnya itu seperti apa. Kita bakal baca semuanya, apapun yang muncul dari kartu-kartu yang saya tebarkan di sini nanti bakal saya baca semuanya sesuai dengan kartu yang keluar. Energinya bisa macam-macam ya. Jadi ini memang fokus pada relationship kamu, fokus pada hubungan kamu dengan dia, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti juga bakalan muncul hal-hal lain, misalnya terkait dengan keuangan, terkait dengan mungkin apa yang sedang dia pikirkan, mungkin kesulitan-kesulitan dia dan sebagainya, sampai sedetil-detilnya. Oke? Teman-teman, bacaan ini bersifat general, jadi saya menarik seluruh energi secara kolektif. Bisa jadi tidak akan semuanya resonate, mungkin hanya sebagian saja. Tetapi saya yakin bahwa video ini nanti isinya cukup memberikan pencerahan bagi teman-teman dan bisa memberikan motivasi tersendiri bagi teman-teman juga ya. Dan jangan lupa juga video ini bersifat timeless, jadi kapanpun kamu nonton, video ini masih tetap berlaku. Kita buka langsung aja yang pertama, kita tata dulu ya. Ini kalau dikocok kartunya yang ini agak berantakan. Oke, kita shuffle, kita ambil ya. Oke, yang pertama adalah flirt. Oke, di kartu pertama di sini saya melihat bahwa hubungan kamu dengan dia itu bisa dibilang kadang-kadang on off ya, on off, penuh dengan emosional, penuh dengan hal-hal yang membuat kamu kadang-kadang itu merasa terombang-ambing gitu kan, karena dia bisa dibilang kadang-kadang tuh menggoda dengan hal-hal yang bikin kamu cemas, khawatir, cemburu dan sebagainya. Maka hal yang paling penting kamu lakukan adalah kamu harus memperluas energi kamu. Jadi kamu harus extend your light-hearted energy to others ya. Jadi lebih memperluas energi kamu agar beban-beban energi, beban-beban perasaan yang kamu rasakan itu terasa ringan dan kamu tidak terlalu baper-baper banget terhadap apa yang dia lakukan. Karena saya melihat di sini dia seringkali menggoda kamu dengan hal-hal yang bikin kamu cemas, bikin kamu khawatir, bikin kamu cemburu dan sebagainya seperti itu ya. Itu gambaran dari kartu pertama yang bisa saya bacakan, dan kita akan lanjut di kartu kedua. Kita lanjutkan di kartu kedua ada religious factor ya, dimana untuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dia tentunya memang dia kepengen hidup tenang, dia kepengen hidup dengan tentram, damai, tanpa ada beban-beban yang memang mengganggu di pikiran dia. Jadi perasaan dia yang sesungguhnya sebenarnya apa ya, antara kepengen melanjutkan hubungan ini dengan kamu, tetapi ada hal-hal yang juga tidak mudah untuk dia lepaskan, karena paling tidak kamu dan dia itu sudah memiliki semacam ikatan-ikatan batin yang cukup kuat. Tetapi saya melihat on off-nya di kartu pertama di sini, saya melihatnya adalah kayak ada semacam ketidakyakinan dia terhadap hubungan kamu. Nah teman-teman, ini energi kan kebolak-balik ya, energi kebolak-balik, terus energi ini juga bersifat general. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan diri, bisa menyesuaikan dari apa yang saya sampaikan untuk hal-hal yang mungkin berkaitan dengan realitas yang ada gitu kan. Semoga apa yang saya bacakan ini sih menjadi sebuah pertanda-pertanda ya, jadi atau tanda-tanda yang bisa dijadikan sebagai referensi buat kamu, agar kamu itu tidak terombang-ambing dalam situasi perasaan yang tidak menentu ya. Dan di kartu kedua di sini saya melihat bahwa dia itu ada kalanya dia kepengen fokus kepada diri sendiri, dia kepengen fokus atau mid time kepada dirinya sendiri, dan dia tuh kepengen
menjalani kehidupan itu dengan damai tanpa ada beban-beban yang mengganggu. Nah, kalau sekiranya di sini kok terasa ada beban yang mengganggu, cobalah teman-teman untuk bisa evaluasi hal-hal apa saja sih yang sekiranya itu membuat dia tuh merasa tidak nyaman dan terganggu, gitu kan? Karena saya melihat di sini dia tuh sungguh-sungguh kepengen hidup tenang, tentram dan damai, karena apa ya? Ada semacam ketakutan dan kekhawatiran juga yang dia rasakan terhadap hubungan ini. Kemudian ada word waiting for. Di sini mungkin kamu pernah mengatakan bahwa untuk kamu yang mungkin saat ini belum menikah, buat kamu yang saat ini mungkin belum berkomitmen lebih lanjut, memang kalau dipikir-pikir sebuah hubungan sudah berjalan, sudah terjalin, artinya sudah tunggu apa lagi sih, gitu kan? Tunggu apa lagi kalau sudah terjalin hubungan yang sudah kuat seperti ini, gitu kan? Tunggu apa lagi gitu, kapan lagi, dan tunggu apa lagi kalau kita tidak menikah sekarang, kapan lagi? Dan mungkin kamu pernah mengatakan bahwa yuk kita menikah dan sebagainya, tetapi pada kenyataannya saya melihat bahwa dia itu sepertinya memang belum siap ya, artinya belum siap secara mental, bahwa dia sepertinya memang belum siap untuk melangkah kepada level atau kehidupan yang lebih jauh lagi, yaitu sebuah pernikahan. Karena alasan tertentu, ya, dan itu lebih kepada kenyamanan. Kalau saya melihat dia mencari sebuah kenyamanan, mencari sebuah hubungan yang memang benar-benar tidak toksik. Nah, teman-teman Aries, mohon maaf sekali kalau saya boleh membaca di sini bahwa di sini ada indikasi hubungan yang toksik antara kamu dengan dia, antara dia dengan kamu. Sehingga ketika kamu bicara tentang pernikahan, sepertinya dia tuh agak tidak terlalu merespon dan bahkan kadang-kadang mengulur-ulur waktu. Ya, itu yang saya lihat, dan kamu pernah mengatakan, wes tunggu apa lagi, gitu kan, seperti itu. Kemudian ada calling in your soulmate, ya. Jadi sebenarnya di sini gini, perasaan pasangan kamu ini sebenarnya begini teman-teman, kalau boleh saya jujur saja nih dari kartu-kartu yang keluar, pasangan kamu ini sepertinya masih belum terlalu mantap dengan hubungan ini. Bahkan kalau boleh saya jujur, dia itu sepertinya masih mencari sosok pasangan sejati dia. Ini memang terkesan atau bahkan terdengar menyakitkan gitu kan, karena loh, terus gue dianggap apa dong selama ini gitu kan. Nah, teman-teman, saya mencoba membaca secara jujur, saya tidak mencoba menutup-nutupi, tapi saya mencoba untuk memberikan tanda-tanda atau warning kepada teman-teman dari kartu-kartu yang memang keluar, dan saya membaca apa adanya. Jadi dia itu seolah-olah masih mencari, searching, dan juga masih mencoba memanggil pasangan atau jodoh sejatinya, karena dia merasa bahwa kamu itu bukan pasangan yang ideal atau sesuai dengan ekspektasi dia. Dan saya melihat bahkan dia itu masih sering terseret ke masa lalunya, dia masih ketarik energinya kepada seseorang yang pernah ada dalam kehidupan di masa lalunya. Itu di kartu yang keempat. Kita coba lihat lagi di kartu yang kelima. Nah, benar kan? Dia itu kepengen memiliki cinta baru. Ada new love di sini, di mana dia tuh sangat mendambakan sebuah hubungan baru, sangat mendambakan cinta baru, dan itu di luar diri kamu. Sekali lagi ini terkesan terkesan gak asik ya, terkesan menyakitkan, terdengar gak enak banget. Bahkan bisa dibilang ini bikin kamu marah mungkin ya ketika mendengar ini. Tetapi sekali lagi saya harus jujur mengatakan ini dari apa yang saya bacakan. Saya berharap ini bukan energi kamu deh gitu loh. Tetapi kalau misalnya ternyata ini energi kamu, ya jadikanlah ini sebagai sebuah peringatan bagi teman-teman agar kamu itu tidak terlalu terjebak ke dalam situasi yang sesungguhnya ini tidak sesuai dengan harapan gitu loh, bahwa situasi atau hubungan ini sebenarnya hubungan yang bisa dibilang memiliki indikasi toksik. Sehingga saya menyampaikan apa adanya, dan tolong teman-teman jangan jangan marah gitu kan, tetapi mohon ini dijadikan sebagai sebuah sebuah referensi, sebuah petunjuk apabila memang tanda-tanda dari hubungan-hubungan yang selama ini kamu jalin itu memiliki kondisi dan situasi seperti yang saya bacakan dari kartu 1, 2, 3, 4, 5. Karena di kartu kelima di sini jelas ada energi di mana dia tuh sebenarnya masih mencari sosok selain kamu. Dia masih mencari cinta baru untuk hidupnya yang tentunya kepengen lebih baik dan sebagainya. Ya, teman-teman, saya akan membuka kartu berikutnya. Saya gunakan kartu ini untuk melihat lebih jauh dan lebih detail lagi situasi dan kondisinya itu sebenarnya seperti apa. Dan nanti saya juga akan
Ada tambahan untuk answer card ya, di mana kartu jawaban nanti yang terakhir akan saya berikan ulasan-ulasan yang lebih detail lagi ya. Maka jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai dengan selesai. Eight of Swords. Ternyata selama ini dia itu sebenarnya merasa sangat terkekang, dia merasa sangat terintimidasi juga, bahkan dia merasa ruang geraknya itu sangat terbatasi banget. Jadi mungkin kamu terlalu posesif sama dia. Teman-teman, energi ini bisa kebolak-balik. Energi ini vice versa ya, maju mundur, energi maju mundur. Jadi bisa jadi sudah terjadi atau sedang terjadi. Tetapi saya melihat dan merasakan sih ini memang sedang terjadi atau bahkan sudah terjadi dari kemarin-kemarin. Ya, bahwa di sini dia itu sesungguhnya selama ini tuh menutupi dirinya, menutupi perasaannya, dan tidak terlalu terbuka sama kamu, bahwa dia sesungguhnya itu merasa sangat terkekang, merasa sangat terbatasi ruang geraknya. Ya, jadi ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman, ya, mungkin lebih kepada masalah kamu yang terlalu posesif, gitu kan, terlalu curigaan lah dan sebagainya. Itu di kartu pertama dari baris kedua. Saya melihat ada Eight of Swords ya, di mana dia merasa sangat terbatasi dengan situasi dan kondisi yang selama ini ada dalam hubungan kalian ya. Dan itu membuat dia itu merasa kayak harus ada beban-beban yang dia pikul. Dan saya melihatnya juga di sini ada beban finansial juga ya, beban finansial yang dia rasakan. Ada beban-beban finansial yang memang selama ini mungkin mengganggu dia juga, sehingga dia tidak terlalu fokus pada hubungan yang selama ini kamu bangun ya. Karena pada kenyataannya dia memang berusaha bekerja keras ya, bekerja keras demi bisa mencukupi apapun yang kamu inginkan. Karena di sini saya melihat bahwa ada banyak hal-hal yang dia tuh merasa belum bisa memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang kamu inginkan dari dia ya. Jadi saya melihat dia itu merasa kayak terpontang-panting mengikuti cara berpikir kamu, mengikuti cara hidup kamu dan sebagainya seperti itu. Kemudian kita coba lihat kartu selanjutnya. Nah, di kartu keempat ada Ten of Wands, di mana dia di sini mencoba menerawang jauh ke depan bahwa hubungan ini ke depannya seperti apa. Dia selalu mencoba menerawang seperti itu karena dia merasa bahwa ada ketidaknyamanan yang memang selama ini dia rasakan, sehingga dia merasa bahwa ini sepertinya gue nggak bisa ya, sepertinya gue nggak bisa kalau melanjutkan hubungan ini ke depan, dan nggak bisa kalau dengan cara-cara yang seperti ini. Jadi kalau boleh saya jujur lagi nih apa adanya, bahwa dia tuh ngerasa bahwa ada banyak hal yang tidak selaras ya, dari mulai cara berpikir, cara berbicara, gaya hidup lah dan sebagainya, atau cara berpikir itu yang paling mendasar sekali, sehingga dia merasa bahwa ini kalau dia melihat ke depannya nanti ya, dia merasa bahwa ada hal-hal yang ini gawat kalau misalnya sampai diteruskan gitu loh. Makanya dia itu kadang-kadang on off ya, kadang dia tuh seperti menghilang, kadang dia tuh seperti menarik diri, kadang-kadang dia tuh kadang susah dihubungin dan sebagainya, karena saya melihat ada banyak faktor yang seperti yang saya sampaikan, ada banyak alasan-alasan yang memang dia rasakan ya. Jadi intinya adalah ada ketidaknyamanan terhadap sikap-sikap yang ada di dalam diri kamu. Oke? The Star ya. Nah, dia memiliki mimpi yang sangat luar biasa sebetulnya ya. Artinya ya itu wajar, setiap orang pasti memiliki keinginan, cita-cita, kehidupan ke depan yang lebih baik gitu kan. Hidup yang tenang, damai, tentram, penuh dengan kemakmuran, keberlimpahan dan kebahagiaan. Nah, itulah yang sangat dia rasakan, yang sangat dia resahkan juga gitu loh. Karena dia melihat bahwa indikasi saat ini sepertinya ada indikasi-indikasi yang memang dia merasa bahwa nggak yakin ketika nanti dia menjalani kehidupan ini bersama kamu terus dengan cara-cara yang selama ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Kita lihat kartu jawaban berikutnya, teman-teman. Apa sih yang nanti akan dia lakukan selanjutnya? Dia katakan no, ya. Jadi sepertinya kalau kita tanya apakah hubungan ini bakal berlanjut atau tidak, kalau dari kartu jawaban di sini sepertinya tidak, ya. Melihat situasi dan kondisi seperti sekarang ini atau yang sudah saya sampaikan, sepertinya hubungan ini tidak bisa berlanjut.
Teman-teman sekali lagi, jangan langsung merasa berkecil hati atas apa yang saya bacakan, tetapi mohon ini dijadikan sebagai bahan referensi, bahan pertimbangan bagi teman-teman ya. Terus kemudian saya akan lihat di kartu kedua. Kita lihat di sini. Dan dia selalu bertanya kepada teman, dia juga bertanya kepada orang lain ya, bertanya dan meminta bantuan kepada orang lain, dan dia konsultasi juga kepada orang lain. Dia konsultasikan hubungan ini ya, dia cukup resah juga dengan hubungan ini, sehingga dia tuh butuh orang lain untuk membantu, memberikan saran, advice, masukan, dan juga pendapat-pendapatnya ya. Itu yang dia lakukan. Terus kemudian dia merasa bahwa dia sangat membutuhkan sebuah keberlimpahan. Dia membutuhkan fokus pada finansial, maka dia saat ini memang sedang fokus untuk finansial. Dia fokus pada bagaimana cara menciptakan keberlimpahan agar hidupnya itu lebih baik daripada sekarang. Nah, karena terkait dengan finansial, maka itu adalah salah satu alasan yang membuat dia itu juga tidak terlalu percaya diri untuk menjalin hubungan ini terus ke depan ya, sehingga dia merasa kayak ada rasa berkecil hati, tidak percaya diri, tidak yakin, dan seterusnya seperti itu. Oke. Sebetulnya dia kepengen juga melakukan yang namanya perbaikan-perbaikan, dan dia juga sudah melakukan hal itu. Dia melakukan recovery, perbaikan, introspeksi, dan sebagainya, dan itu sudah dia lakukan. Bahkan mungkin sudah kalian sama-sama pernah bicarakan bersama-sama bagaimana hubungan ini sebaiknya kita lanjutkan ke depannya, langkah-langkah yang harus kita sepakati, dan sebagainya. Tetapi sepertinya di sini dia merasa bahwa belum menemukan titik temu yang sesuai dengan apa yang diharapkan, karena antara keinginan, harapan, dan realita itu ternyata tidaklah sama ya. Dan dia berharap ada sesuatu yang lain, dan itu adalah sesuatu yang berbeda, dan sesuatu yang tentunya lebih baik ya. Itu. Jadi itu gambarannya teman-teman. Jadi kalau boleh diambil kesimpulan adalah hubungan kamu ini memiliki indikasi yang toksik ya. Hanya saja dia tidak terlalu terbuka dengan situasi dan kondisi hubungan kalian selama ini. Dia agak tertutup karena dia merasa tidak ingin menyakiti perasaan kamu, tidak kepengen melukai perasaan kamu, sehingga dia tuh memilih untuk lebih banyak diam daripada dia menyampaikan apa adanya. Saya mencoba membaca ini karena saya melihat teman-teman, banyak teman-teman yang ternyata curhat kepada saya ya, banyak teman-teman yang merasa dia itu berada di under pressure di sebuah hubungan gitu kan, merasa hubungannya itu toksik dan sebagainya, sehingga dengan berbagai macam cerita yang sering datang kepada saya terinspirasi untuk mengangkat tema yang berjudul perasaan dia yang sesungguhnya, karena penting sekali untuk kita melihat dan mengetahui perasaan dia yang sesungguhnya itu seperti apa yang dia inginkan tuh bagaimana gitu kan. Jadi ketika kita tahu, kita juga bisa mengerti dan tahu harus bagaimana bersikap dan bagaimana untuk melangkah selanjutnya. Nah teman-teman, semoga bacaan ini bisa memberikan gambaran-gambaran tersendiri buat kamu. Semoga juga bermanfaat gitu kan. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai, ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini adalah bacaan general, tidak semuanya resonate ya. Jadi buat Aries, jangan berkecil hati dan tetap semangat. Semoga bacaan ini tidak sesuai dengan kenyataan yang kamu alami. Semoga apa yang kamu alami, yang kamu jalani kehidupan kamu itu berbalikan dari apa yang saya bacakan ya. Kehidupan kamu bahagia, hubungan kamu harmonis, dan seterusnya seperti itu. Teman-teman yang kepengen melakukan personal reading, self-healing, spiritual life coaching, silakan aja langsung menghubungi ke nomor WA yang tertera di sini atau di kolom komentar, dan juga ada di kolom deskripsi. Nanti bisa ketemu dengan saya dan kita bisa sharing-sharing, atau saya bisa bantu teman-teman untuk memecahkan masalah dan juga memberikan solusi-solusinya. Apapun masalah kamu, silakan aja bisa kontak ke nomor WA yang tertera di sini. Oke? Terima kasih teman-teman. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.